Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar merawat pohon. Jadi ini di sini pohon ini udah berumur sekitar 7 tahun. Jadi kita tanam sekitar awal 2016. Ini tapi pohonnya masih sangat produktif ya teman-teman. Jadi produktif itu tetap berbuah bagus, berbuah lebat juga, berbuah sangat lebat, walaupun minim pupuk. Jadi ini jarang sekali kita pupuk, tapi tetap bisa berbuah bagus. Nah, kenapa bisa berbuah bagus? Karena kita tetap merawat pohonnya. Jadi ini kita akan belajar beberapa mengatasi serangan hama, terutama yang menyerang pohon yang udah besar. Nah ini teman-teman pohonnya ya udah satu tangan orang dewasa ini, tapi buahnya sangat produktif sekali. Jadi ketika kita buahkan tetap bisa berbuah maksimal. Ini tinggal menunggu bentar lagi untuk waktu panen. Nah ini ada serangan hama, yaitu hama pengerek batang, yaitu cukup berbahaya ya teman-teman. Ya kategorinya harus segera diatasi karena itu sifatnya merusak. Jadi harus dengan penanganan secepatnya. Nah, ini di pohon yang lain ya. Ini saya tunjukkan serangan hamanya seperti ini. Nah ini pohon yang muncul getahnya seperti ini teman-teman. Ini pohon berumur sekitar 7 tahun. Nih ada juga. Nih kita malah tahu belum lama, jadi kita akan segera tangani nih kasus seperti ini supaya tidak menimbulkan hal yang serius bagi tanaman. Jadi ini yang muncul getahnya seperti ini. Ini di dalamnya ada ulatnya teman-teman. Seperti ini ulatnya. Nah ini bahasanya adalah pengerek batang, atau kalau bahasa Jawanya itu ada orang tua yang menyebut olan-olan. Itu bahasa Jawa mungkin. Jadi ini bahasa Indonesia pengerek batang ini sifatnya dia melubangin batang tanaman, dia membuat rumah di dalam pohon dan sifatnya merusak batang. Jadi tentu saja karena batang ini berlubang, jadi untuk transportasi nutrisi dan makanan untuk di pohon ini pasti sangat terganggu. Nah ini seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, untuk hama seperti ini tidak hanya menyerang dari anggur, tapi banyak tanaman buah, produksi buah seperti apokat, durian juga sering diserang tanaman ini. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Bagi yang belum tahu, kita akan belajar untuk penanganan hama ini. Jadi sifatnya ini kalau di pohon yang gede dan untuk bersarang ulat yang banyak, pengerek batang itu akan bisa membuat pohon jadi mati. Jadi harus segera kita tangani ya. Nah langsung aja teman-teman kita tanganin. Ini pertama kita bersihkan dulu memakai cutter. Jadi bisa dikupas sedikit kulitnya, nggak apa-apa. Kulit pohonnya dikupas. Nah, itu ada lubang kecilnya teman-teman. Nah lubang kecil itu biasanya untuk bersarang ulat di dalamnya. Jadi kita bersihkan dulu. Di tempat yang lain juga. Ini di tempat yang lain juga. Jadi kita bersihkan dulu ya teman-teman. Untuk pohon yang lain, pohon produksi buah teman-teman yang lain, bisa dicek jika ada kondisi seperti ini harus segera ditangani ya. Ini bersihkan dulu pertama. Jadi sekalian kita bersihin. Setelah itu nanti kita akan suntik menggunakan insek khusus untuk ulat. Ini juga. Jadi ini satu pohon ada beberapa lubang ya.
Kita bersihkan dulu. Nah, itu ada lubang kecil. Oke, setelah ini kita akan suntik ya teman-teman, menggunakan insek. Nah, untuk penanganannya gampang teman-teman. Jadi kita bisa langsung suntik menggunakan insek. Yang penting insek yang bisa untuk membunuh ulat ya. Jadi itu ketika dia kena insek langsung mati. Jadi tapi kalau kita semprot kan di luarnya dia nggak bisa masuk semprotnya, jadi harus kita suntik ya. Kalau dia di dalam nanti pasti mati di dalam. Kita suntik menggunakan suntikan seperti ini. Inseknya kita campur menggunakan air. Ini dah kita campur inseknya. Untuk dosisnya bisa secukupnya aja. Jadi ini ulatnya sebetulnya nggak kuat, hanya dia bersembunyi di dalam batang, makanya nggak kena semprot, dia bisa hidup. Tapi kalau udah kita suntik pasti langsung mati. Setelah itu disuntik ke pohon, jadi udah dicampur air dan insek khusus untuk ulat. Kita pakainya basel, lalu kita masukkan ke dalam suntikan. Jadi pakai jarum ya teman-teman, biar langsung masuk ke dalam batang. Nah, langkah selanjutnya lubang tadi kita suntik menggunakan insek tadi. Jadi sampai penuh ya. Jadi di dalamnya ulatnya pasti kena. Nah, setelah penuh, lalu setelah itu kita tutup menggunakan plester, atau biasanya kalau pohonnya gede bisa menggunakan sabun. Tapi ini karena pohonnya kecil kita plester aja ya. Nah, di situ ulatnya dia udah minum insek tadi dan mati di dalam, nanti pohonnya akan sehat lagi. Nah, yang pohon lainnya di lubang lainnya kita suntik juga. Ini kalau kita semprot nggak mungkin kena ya, jadi harus suntik seperti ini. Jadi hamanya pasti kena, lalu di plester lagi. Setelah 3 hari bisa dibuka plesternya, itu hamanya biasanya udah mati. Nanti untuk kambiumnya dia akan menutup lagi dan pohonnya akan sehat lagi. Jadi teman-teman yang ada hama seperti itu nggak harus pohon anggur, di rumah misalnya pohon mangga, durian, alpukat, perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Jadi ini sharingnya untuk semua tanaman, nggak hanya tanaman anggur, tapi itu hama yang merusak, jadi harus kita tanganin karena bisa membuat pohon mati. Nah gitu teman-teman. Jadi berbagai hama ya, namanya tanaman pasti menyerang tanaman. Jadi kalau kita tahu antisipasinya, tanaman tetap bisa sehat, survive, dan bisa produksi dengan bagus. Jadi intinya yang penting kita tahu cara penanganannya, biar pohonnya bisa tetap sehat dan bisa produksi buah dengan bagus. Terima kasih teman-teman. Seperti itu caranya untuk menangani hama pengerek batang. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.